Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam para pemirsa di seluruh Nusantara dan luar negeri. Hari ini kita cerai menggugat bersama dengan keluarga besar PPMI Persatuan Pekerja Muslim Indonesia sedang mengadakan acara buka puasa bersama, juga sekaligus konsolidasi terkait masalah gerakan-gerakan kita ke depan setelah menjalani 1 bulan Ramadan dan setelah Lebaran nanti. Nah, adapun nanti di sini ada hadir beberapa pengurus PPMI juga Presidium ARM. Sini ada Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan DPP PPMI Andi Corawali Makmur. Nah, di samping kanan saya biasa Presidium ARM. Nanti dia perlu statementnya, dia harus bertanggungjawabkan ini. Karena ternyata benar. Nah, dia harus bertanggungjawabkan. Nanti sebentar kita jelaskan. Bu Niko Silalahi. Kemudian di sampingnya ada Ibu Ida, salah satu Presidium RM. Kemudian Bu Esa, Presidium RM juga. Kemudian Bu Tita, Presidium RM. Bu Menu Wulandari, Presidium RM. Ibu Silvi, juga ini Presidium RM juga. Bang Muslim sekaligus salah satu Dewan Pertimbangan Nasional DPP PPMI. Nah, itu tadi pembukaan dari saya. Nah, sekarang ini kita langsung masuk ke pertanyaan Bung Niko. Itu terkait masalah podcast kita beberapa hari yang lalu ya. Setelah Pak Jokowi menyatakan stop ekspor minyak goreng, kemudian malamnya kita ada sedikit diskusi tentang itu ya. Dan Anda menyatakan bahwa saya tidak percaya itu Pak Jokowi kalau ngomong, ya kan? Karena buktinya kebijakan-kebijakan sebelumnya juga demikian. Ketika dibuat kebijakan kemudian berubah lagi dalam waktu yang cepat. Nah, kali ini juga seperti demikian. Jadi belum dilaksanakan, sudah dibatalkan itu ekspor CPO, bahkan diatur menjadi beberapa item-item. Jadi seakan-akan memang baik menteri, dirjen dan orang-orang negara udah nggak ada dengerin Pak Jokowi kali ini. Jadi memang sudah krisis kepercayaan lah, karena memang fakta-fakta di lapangan itu seperti ini. Nah, menurut Bung Niko seperti apa? Nah, terima kasih Bang Daeng. Sebenarnya gini, kalau kita melihat apa yang menjadi statement dari Presiden Jokowi, itu sebenarnya kita sangat sederhana melihatnya. Lihat aja dengan perbandingan logika terbalik. Kebalikannya apa? Karena kita lihat apa sih yang berhasil di negara ini selama kepemimpinan dia. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Apa sih keberhasilan dari rejim Jokowi? Sebenarnya itu pertanyaan yang harus kita tanyakan. Kalau masalah kegagalan Jokowi jangan ditanya lagi. Banyak. Ya elah, daftarnya gak gila-gilaan. Sudah terlihat ya. Kalau bicara kegagalan, karena gini, kita masih segar dalam ingatan ketika Jokowi membuka bandara Kertajati. Wah, ini menjadi bandara internasional, ini menjadi bandara terbaik. Hasilnya apa? Hasilnya bandara itu selesai, sempat menjadi tempat prawedding. Sekarang dibuat lagi bandara itu menjadi bengkel pesawat terbang. Lah pertanyaannya, bengkel pesawat terbangnya di Pondok Cabe ini ngapain? Mau dibuat apa? Mangkrak. Kan inilah yang harus kita lihat adalah statement Jokowi itu harus kita lihat secara nalar kita itu bertolak belakang. Statement Jokowi hanya menghasilkan penderitaan rakyat. Itulah keberhasilan dari Jokowi yang menciptakan penderitaan rakyat. Karena dengan statement dia kemarin, yang menderita siapa? Rakyat. Jelas-jelas petani berskala kecil menderita. Harga TBS itu anjlok. Bahkan hari ini kalau nggak salah di Riau beritanya turun sudah jadi 900. Ini kan kegilaan yang diciptakan. Sementara statement dia kemarin memberi peluang waktu, dona waktu bagi Taipan, bagi perusahaan-perusahaan besar untuk mengosongkan gudang-gudangnya, ekspor dulu. Nah, ketika gudang kosong, maka petani yang dibebankan. Kalau mereka tuh kan mereka tinggal hasil panen mereka dari HGU mereka punya pabrik sendiri. Mereka bisa nimbun sendiri. Kalau petani emang bisa nimbun, apalagi ini mau dekat Lebaran.
Mau dekat Lebaran, jelas-jelas petani kita, petani kelapa sawit itu butuh uang untuk menyambut Lebaran. Tapi faktanya hari ini harga TBS turun drastis, sekitar 50 sampai 75%. Iya. Dari harga 3.210 menjadi 900 sampai 900. Iya. Ini kan kegilaan. Makanya kita coba lihat Jokowi ini, kalau kita melihat Jokowi, emang apa sih keberhasilan Jokowi? Keberhasilan Jokowi yang dibanggakan jalan tol. Hello, Dendra saja yang jelas-jelas penjajah itu bangun jalan 1000 km dari Anyar sampai Panarukan. Dan itu setelah selesai itu gratis dipakai, bukan berbayar. Terus jalan berbayar dibanggakan. Ketika jalan tol dibanggakan, apa sih yang tumbuh? Nggak ada, kecuali jalan gratis dibuka di jalan. Maka pertumbuhan ekonomi akan terangkat, akan hadir pedagang-pedagang di pinggir kanan jalan. Iya. Betul. Dan itu kosong sekarang kita lihat. Dan Justru ini banyak lihat. yang di pedagang-pedagang Pantura. Justru kosong. Nggak yang jualan. tikar. Di Sumatera Utara, Bang. Di Sumatera Utara ini basicnya Sumatera. Ketika jalan tol Tanjung Merawat tebing selesai, maka pedagang-pedagang yang sudah menjadi binaan-binaan UMKM itu menjadi kosong. Gulung tikar ya. Pada banyak yang menjatuh, makanya merasa menyesal gitu. Kalau mau bangun dong. Akal sehat dulu, otak dulu dibangun. Kalau mau bicara infrastruktur, letakkanlah infrastruktur yang benar. Yang dibutuhkan rakyat itu jalan di desa-desa. Supaya bisa bisa menjadi jalur transportasi untuk mengangkat hasil-hasil bumi. Itu yang dibutuhkan. Bukan jalan tol diperbanyak. Dan kelihatan jalan tol itu untuk siapa? Pertanyaannya untuk siapa jalan itu dibangun? Ini hanya upaya untuk mereka memperlancar arus modal. Makanya kita lihat, kalau Jokowi berstatement, lihat sajalah statementnya pasti gagal. Bisa dipastikan itu. Apapun yang dikatakan oleh Jokowi hanyalah menghasilkan penderitaan bagi rakyat. Tidak lebih. Karena tolong dong ajari aku, tunjukkan mana prestasi Jokowi. Karena sampai detik ini aku tidak melihat prestasi Jokowi yang benar-benar biar pada rakyat. Dan hasil karya Jokowi, hasil karya terbaik Jokowi adalah menciptakan utang luar negeri yang gila-gilaan. Iya, betul. Rekornya. Ini hasil karya Jokowi yang sangat gila-gilaan. Dan utang ini bentar lagi berjatuh tempo. Terus siapa yang bayar itu? Disedot dari mana uang untuk membayar itu? Pajak-pajak. Inilah realita yang terjadi. Makanya kalau aku sih saran dengan Jokowi, Pak Jokowi segeralah Anda mundur. Dan saranku kepada rakyat Indonesia, jika Jokowi tidak mundur dengan kesadarannya, maka marilah kita bersuara bersama-sama untuk mendesak Jokowi mundur. Mundur aja Pak. Itu saranku, Bang. Yes, oke. Baik. Terima kasih Bung Niko. Nah, ini Bang Muslim terkait update situasi hari ini seperti apa perkembangan politik Udah. hari ini? Ya. Sekarang ini kan akan menghadapi Lebaran. Meskipun ini barusan saya baca, Denny Siregar kan bilang, itu jalan tol siapa yang bangun, kan itu masalahnya kan. Orang lewat tol itu kan siapa yang bangun? Iya. Ya kan? Lo emang lewat tol gratis kan itu masalahnya kan? Iya. Kan bayar. Dari sini sampai Surabaya itu 1.200.000 loh itu, ya kan? 1.200.000 ini kan sudah seringnya. Jadi terkait dengan masalah ini bahwa ini dah statement yang barangkali kita melihat situasi di mana seorang pimpin negara itu tidak bisa dipegang omongannya, ya kan? Itu yang dibilang sama Niko itu betul, ya kan? Jadi bahwa omongannya belum dilaksanakan dibantah sama dirjen, ya kan? Kemudian diralat lagi, terus kemudian diulangi lagi. Jadi dan itu bukan berkali-kali. Dulu kita ingat ada 11.000 triliun, ya kan, di depan gegap gempita partai di Kemayoran itu kan. Saya punya 11.000 triliun, ya kan, sekarang nggak ada bukti. Mobil SMK nggak ada bukti, janji politik. Jadi seorang pemimpin ini kan dalam konteks moral kan sebetulnya malu kan itu dia kan. Jadi kalau seorang pemimpin, kepala negara, kepala pemerintahan, presiden, kalau sudah tidak punya rasa malu, bagaimana kan itu masalahnya kan? Sedangkan rakyat ini masih punya rasa malu. Ya.
kita ini masih punya rasa malu. Nah, kita diajarkan supaya tidak malu. Supaya berbuat apapun tidak perlu malu, berbohong pun tidak perlu malu, berkhianat pun tidak perlu malu. Nah, jadi situasi ini membuat menjadi gamang. Nah, kemudian sekarang ini satu hal. Yang kedua, misalnya kemarin kan ada pertemuan antara Luhut dengan Elon Musk, ya kan? Elon Musk yang rencana katanya mau mengundang Jokowi ke Amerika. Kita lihat misalnya, Luhut ini kan datang sebagai apa? Datang ke Texas, ketemu dia di tempatnya di perusahaan di Tesla itu sendiri. Apakah sebagai menteri atau sebagai pengusaha, kan itu masalahnya kan gitu loh. Kalau sebagai menteri, memang dia menteri. Iya. Di tempat di Dubes, kan Ruslani itu kan.